lagi bersama Papa di mana nih, Pak? Tugu Cembrengan dari Tugu PMI Solo. Cembrengan. Ya, kita mau ke Alun Karanganyar. naik Proton. Wih. Kok protonnya yang kamu syuting? Ini ngomong-ngomong proton, ini semalam protonnya dari Tegal. Kuat ya, Bi? Nggak kuat, nggak ada masalah. Dan saya nggak berangkat sih, yang berangkat anak saya nomor 2 Mas El sama Aldi. Nggak ada keluhan nih, langsung datang langsung balik sampai Gunung Selamet Guci. Nah, Wih, jauh banget dong. nggak Tapi nggak ada keluhan masalah. dan nyaman. Ya udah, mobil seharga motor. Oh, murah, cuman kualitasnya nggak main. Nggak main Kualitasnya- apa maksudnya? Kualitasnya bagus banget gitu maksudnya. Iya. Iyalah, bagus lah. Enak, yang jelas itu nyetir Proton itu lebih enak daripada merek lain. Sorry, nggak saya sebutkan kan. Tapi jauh, enak bener. Enak, nyaman juga Enak, kalau bener. dibuat jalan jauh. Ya, Abi, aku mau tanya dong apa? tentang donor darah. Boleh. Yang kena COVID gitu namanya apa sih, Bi? Oh, yang donor darah sembuh, terus donor darah, oh yang kena COVID, udah sembuh, mau donor darah. Ya, kayak gitu. Oh, itu yang didonorkan bukan darahnya, Oh, tapi apa? plasmanya. Plasma. Plasma itu cairan yang ada di dalam darah. Itu kalau warnanya kuning pekat kayak racun, jadi di dalam blood itu Iya. ada cairan yang memang kalau disaring Iya. itu ada cairan semacam ya bening, kuning, kental. Nah, itu plasma. Oh. Nah, itu plasma itu berisi antibodi atau kekebalan seseorang, Berarti buat sehat. ya buat membantu kekebalan orang lain atau orang yang lagi sakit. Nah, jadi ceritanya orang yang sudah penyintas COVID-19 atau sudah pernah menderita, Iya. itu tubuhnya bereaksi, kekebalannya meningkat. Nah, umumnya gitu, sebagian begitu. Oh. Antibodinya naik. Lah, antibodi itulah dalam bentuk plasma itu diambil kemudian dikasihkan kepada orang yang sakit gitu loh. Jadi bukan darah merah yang didonorkan, plasmanya. Oh, berarti kalau misalnya udah kena COVID gitu terus sembuh itu badan kita lebih kuat lagi ya? Secara teori antibodinya meningkat karena merespon COVID-19 kan. Jadi tiap orang berbeda, tidak semuanya respon antibodinya itu penuh. Jadi ketebalan antibodinya itu diukur 7 sampai 10 baru bisa diambil. Ada sebagian pendonor yang donor plasmanya nggak bisa dilakukan karena ketika dititer antibodi nggak isi, atau ya kalau dikatakan kosong tapi nggak memenuhi syarat. Jadi tidak semua yang sudah pernah terkena COVID-19 itu antibodinya naik, tidak semua. Jadi mungkin sekitar 40%, paling banyak 50%. Tapi menurut Abi itu COVID itu benar-benar bahaya banget, benar-benar yang banget atau Bahaya bagi 20% orang yang terkena COVID. Bagi 80 orang mungkin gejalanya asimptomatik atau orang tanpa gejala atau sekedar batuk-batuk, pilek-pilek, panas dikit sembuh. Tapi bagi 20% orang itu bahaya banget. Karena apa? Yang diserang paru-paru. Jadi paru-parunya kalau kena COVID itu sesek gitu ya, Bi? Lah, penuh lendir, nggak ada udaranya, nggak bisa napas. Ciri orang hidup itu satu, bernapas. Nah, kalau nggak bisa napas ya. Ya, gitu. Jadi kalau paru-parunya penuh lendir, nggak ada oksigen,
ya sudah. Berarti kalau orang yang ada penyakit dalam gitu ya bahaya ya kalau kena COVID? Oh, komorbid, penyakit bawaan, komorbid. Jadi yang donor konvalesen itu juga komorbid nggak boleh, misalnya diabetes kayak gitu juga nggak boleh, tekanan darah tinggi, termasuk usia yang sudah lanjut itu nggak boleh, termasuk juga orang yang pernah hamil atau melahirkan juga nggak boleh. Oh, berarti ibu hamil tuh kalau kena COVID itu bahaya banget ya? Oh, bukan nggak boleh donor konvalesen itu. Ya. Karena apa? Nah, ini jangan salah pengertian, nanti para dokter yang bisa menjelaskan secara medis bisa ditulis ya, bisa komen ya. Jadi ibu-ibu yang pernah hamil, ada respon antibodi tubuh di dalam tubuhnya, dalam dirinya, di dalam plasma. Nah, itu kalau diambil, misalnya donor konvalesen kan ikut itu. Nah, kemudian diberikan oleh orang lain, ya barangkali ada ditakutkan terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Jadi dalam ketentuannya ya memang akhirnya disebutkan yang pernah hamil atau melahirkan, ibu-ibu itu tidak boleh donor konvalesen karena ditakutkan terjadi reaksi antibodi akibat antibodi yang dibentuk dari kehamilannya gitu. Kan kalau memasukkan cairan ke tubuh orang lain itu harus hati-hati. Hati-hati banget ya, bisa ya, bahaya juga. Termasuk walaupun donor plasma, ini orang yang dari golongan darah A ya diberikan ke A gitu, disesuaikan juga, jadi hati-hati sekali. Berarti, oh ya Bi, kalau darah golongannya langka-langka gitu, gimana Bi nyarinya Bi? Oh, golongan darah langka resus biasanya negatif kayak gitu ya. Kalau PMI membuat komunitas, jadi yang resus negatif misalnya si A, si B, si C itu sudah ada datanya dan mereka tidak boleh donor, hanya dipanggil ketika dibutuhkan gitu. Jadi mereka jangan sampai donor darah, karena sewaktu-waktu kalau ada yang butuh tinggal dibel, Pak silakan donor ke PMI, ini ada yang butuh golongan darah A resus negatif misalnya gitu loh. Berarti bahaya ya Bi, orang-orang yang golongan darahnya langka gitu. Ya bahaya kalau tidak punya pendonor yang sama. Makanya yang golongan darah langka juga kita membentuk komunitas lah. Balik ke yang golongan darah konvalesen tadi, jadi tidak semua yang penyintas COVID yang sudah sembuh 14 hari, nah itu 14 hari dibuktikan dengan PCR, swab PCR negatif itu baru boleh. Itu tidak semuanya isi. Jadi yang dibawa ke PMI 10 boleh jadi yang 5 itu nanti tidak berisi antibodinya atau plasmanya, tidak seperti yang diharapkan. Ringnya ketebalannya antara 7 sampai 10. Nah, jadi ada orang yang terkena ya memang antibodi tubuhnya itu tidak merespon. Itu juga plasmanya tidak akan diambil. Jadi plasma ini bukan obat untuk COVID, bukan, tapi membantu tubuh orang yang sakit dengan antibodi atau dengan plasma orang lain gitu loh. Jadi membantu kekuatan dia, membantu pasukan tubuh dia biar lebih. Ya, dan kalau pengalaman teman-teman yang sudah dikasih donor plasma itu ya langsung seger. Walaupun sebagian mungkin memburuk, meninggal juga ada, tapi secara pengalaman yang sudah dikasih donor plasma langsung segar. Kalau vaksin tuh Lebih segar maksudnya. Kalau vaksin, oh vaksin, Ya. vaksin COVID. iya kalau vaksin COVID. Kalau vaksin COVID itu ya sebetulnya yang dimasukkan itu juga virus COVID, tapi sudah mati ya, sudah mati. Jadi kalau sudah mati tapi proteinnya itu
nanti bisa dirobek oleh antibodi kita, sehingga antibodi kita merespon. Jadi merespon. Nah, di situ respon antibodi itu akhirnya juga antibodi kita meningkat sampai sekian kali itu bisa diukur. Jadi baru bisa dibuktikan kalau antibodi kita meningkat setelah divaksin itu setelah 3 bulan. 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan itu baru kelihatan. Lama juga ya ternyata. Lama. Vaksin kan lama. Vaksin imunisasi itu bukan berarti divaksin sekarang besok langsung kebal. Gitu. Jadi untuk yang vaksin COVID-19 contohnya Sinovac gitu. Itu setelah divaksin bukan berarti besok kebal. Itu konyol itu. Terbentuk setelah 3 bulan, makanya orang juga tetap harus 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membaca Al-Fatihah. Ya tetap, maksudnya protokol COVID-nya itu tetap harus dijaga. Berarti oh ya, yang vaksinnya buat anak-anak itu lebih yang apa itu? Vaksin imunisasi. Iya, yang imunisasi gitu berarti ya. Kalau misalnya pas dulu nggak pakai ya bahaya ya sekarang. Ya berarti kan imun tubuhnya berkurang. Nggak kuat-kuat banget kalau yang Iya, nggak pakai. iya. Itu macam-macam sesuai dengan tujuan lah. Contohnya kalau orang mau umroh kan juga divaksin meningitis. Oh, kalau umroh juga divaksin. Ya, meningitis biasanya. Itu gimana tuh? Ya vaksin Buat apa? untuk lupa sih Abi, tapi itu penyakit yang pernah menular di Arab Saudi yang diakibatkan oleh onta. 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 Kalau nggak berarti salah begitu. Itu kayak virus gitu. Iya, iya virus. Cuman di Mekah doang. Ada di Mekah dulu Oh, berarti buat jaga-jaga makanya kita juga supaya pakai. kebal. Kalau seingat saya begitu, mudah-mudahan nggak salah lah. Kalau Tapi- COVID itu dari kelelawar ya? Ya, Itu bisa dari kelelawar gimana? waduh, kalau asal usulnya saya nggak tahu lah. Tapi COVID itu virus yang apa, dindingnya kalau nggak salah dari protein, tapi bisa dihancurkan dengan cuci tangan gitu, pakai hand sanitizer gitu. Dindingnya rusak kemudian dia melemah gitu. Makanya kenapa disarankan pakai sabun dan juga hand sanitizer. Cuman kok ya, sekarang masih banyak banget orang yang malah nggak pakai masker, nggak percaya COVID kayak gitu. Sayang ya. Harusnya tubuhnya sih dijaga. Ya orang lain juga harus dijaga. Ya. Ini kita udah sampai Karanganyar kan? Udah sampai Paman ya? Iya nih. Oke guys. Oke guys. Segini dulu aja. Oke. Oke. Terima kasih bincang-bincangnya. Bincang-bincang Munifa. Anak kelas 6 SD tanya-tanya macam-macam sama abinya. Iya, aku. Dan abinya sepanjang bisa jawab. Kalau ada salah silahkan komen di bawah ya. Ya. Thank you kasih masukan. Oke, bye-bye.